Baik, kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Quraish mengenai seperti apa di tahun Hijriah itu ya. Lalu pertanyaan sudah saya ajukan sebelum ke Bapak dan Ibu yang hadir di studio bertanya. Kita punya pertanyaan yang sudah kami rekam sebelumnya. Seperti apa? Kita lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya ingin menanyakan seputar bulan Muharram. Mengapa bulan dalam kalender Hijriah tidak diletakkan di awal bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang ditunggu oleh sejuta umat muslim sedunia. Atau mungkin bulan Syawal, mengapa tidak diletakkan atau dijadikan bulan di awal kalender Hijriah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kita ada prinsip dasar. Islam itu datang tidak membatalkan semua apa yang dilakukan oleh umat manusia, termasuk oleh masyarakat Arab. Yang baik dia lestarikan. Nah, seharusnya begitu, budaya yang baik kita lestarikan. Yang buruk sekali dia hapus. Yang ada kebaikannya tapi ada juga keburukannya, kebaikannya terus, keburukannya dia perbaiki. Nah, soal bulan-bulan. Masyarakat Arab dulu sudah mengenal bahwa awal tahun itu Muharram. Jadi ini dilanjutkan. Yang buruk mereka adalah mereka percaya bahwa ada 4 bulan yang harus dihormati dalam setahun, tidak boleh perang. Tetapi terkadang mereka mau perang. Jadi apa jadinya? Katakanlah mereka mau perang bulan Muharram, dia katakan Muharram kita tunda. Sehingga bisa-bisa dalam setahun 14 bulan, 15 bulan, baru datang lagi Muharram. Nah, nanti setelah itu beredar sekian tahun, kembali lagi Muharram pada masanya yang awal. Nah, disitulah kita mulai sekarang, saat ini mulai Muharram. Jadi tetap dipertahankan, banyak sekali kebiasaan masyarakat Arab yang dipertahankan oleh Islam. Haji itu mereka sudah kenal sebelum Islam. Tapi yang buruk dia larang. Jadi begitu juga saya kira kita dalam kehidupan keseharian kita. Budaya kita yang baik kita pertahankan. Ya kan? Yang jelek kita buang. Yang kurang baik kita luruskan. Itu mestinya seperti itu sikap kita dan itu yang diajarkan oleh Islam. Ya, baik. Terima kasih Pak Quraish. Saya rasa cukup jelas penjelasan dari Pak Quraish jawabannya. Saya persilakan sekarang Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya Lisa dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintarujaya. Berdasarkan penjelasan Pak Quraish tadi tentang hijrah, saya mau bertanya, apakah zaman sekarang ini masih ada hijrah itu? Terima kasih, mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan. Apakah di zaman sekarang masih ada hijrah itu, Pak Quraish? Apakah zaman sekarang masih ada hijrah? Bagus sekali pertanyaan Ibu. Nabi pernah bersabda, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Wa izastum firtum famfiru. Tidak ada lagi hijrah sesudah kota Mekah dikuasai. Maksudnya hijrah perpindahan dari Mekah ke Madinah atau tidak ada lagi itu. Karena semua sudah dalam wilayah Islam. Tetapi sabda Nabi, kalau kamu diajak untuk melakukan satu kegiatan di tempat lain, pergi ke tempat lain itu. Itu dari satu sisi. Tetapi hijrah dalam arti berpindah dari sesuatu yang buruk menuju yang baik dalam sikap itu ada sampai sekarang. Harus ada. Satu contoh. Ibu berada di satu kota, dimanapun. Di situ maksiat terlalu banyak. Takut anak-anak kita terpengaruh. Hijrah atau tidak? Hijrah. Harus. Ada satu bentuk hijrah lagi. Ibu
Bapak duduk di suatu tempat, orang ngobrolnya ndak keruan. Boleh duduk terus di situ. Hijrah, pindah tempat. Dari satu tempat yang buruk ke tempat. Itu di dalam Al-Quran ada dinyatakan bahwa seandainya mereka itu, orang-orang musyrik, berbicara tentang atau melecehkan ayat-ayat Tuhan. Fa'arid anhum. Jangan pedulikan mereka. Terus apa? Jangan pedulikan mereka sampai mereka berbicara pembicaraan yang bukan melecehkan agama. Dan boleh jadi setan menjadikan kamu lupa sehingga duduk terus. Nah, setelah kamu ingat, tinggalkan mereka. Karena kalau kamu tidak tinggalkan mereka, kamu sama dengan mereka. Karena itu Nabi bersabda, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ada sampai sekarang, sampai hari kiamat itu. Ya. Tapi bukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu sudah ya. Baik, cukup jelas Ibu ya. Masih ada waktu, saya persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Ridwan dari Pusat Studi Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa masyarakat Madinah begitu mudah menerima Islam, sedangkan masyarakat-masyarakat di luar Madinah itu sampai tidak hanya menerima Islam tetapi malah memusuhi? Itu saja. Karena ada hidayah dari Allah, semata-mata hidayah dari Allah, atau ada latar belakangnya lain? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengapa? Itu bagus ini pertanyaan. Bahkan bisa dikembangkan, mengapa Nabi pilih ke Madinah? Iya. Tidak pilih ke tempat lain, ya toh? Oke. Yang pertama dulu, di Madinah itu masyarakatnya banyak sukunya dan ada orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi ini sering bertempur dengan kelompok Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah. Mereka selalu berkata bahwa satu ketika akan datang Nabi. Kalau Nabi itu datang, kamu pasti kami kalahkan. Karena Nabi itu akan memihak kami. Dia pikir Nabi itu orang Yahudi. Nah, orang-orang Madinah mendengar itu, oh dia bilang kalau datang Nabi kami harus berpihak pada dia. Itu sebabnya 6 orang tadi yang datang di perjanjian Aqabah, pemuda-pemuda itu langsung percaya, oh ini dia Nabi yang dibicarakan oleh orang Yahudi. Masyarakat Madinah sudah tahu itu. Begitu Nabi datang, mereka lantas menyambutnya. Berbeda dengan masyarakat di Mekah. Jadi itu sebabnya masyarakat Madinah langsung menerima kehadiran ajaran Islam itu. Berbeda dengan masyarakat lain, karena masyarakat lain belum terlalu tahu bahwa memang akan ada Nabi. Itu sebabnya masyarakat Mekah dinamai ummiyin. Orang-orang yang tidak punya kitab suci. Kalau Yahudi punya kitab suci, Nasrani punya kitab suci. Dalam kitab suci mereka ada uraian tentang akan hadirnya Nabi. Saya kira itu. Iya, baik. Jadi memang masyarakat di Madinah sudah siap dan sudah menunggu kedatangan Nabi. Sudah dalam tanda kutip begitu ya, Pak Quraisy. Ya, kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk kita bersama-sama. Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Yang kedua, untuk mencapai suatu sukses, Anda harus usaha, tapi jangan lupa Allah.